Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Syahbaridia. NPM saya 0312000053. Saya dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang storage device. Storage device pada komputer merupakan media penyimpanan data pada komputer. Data yang disimpan pada storage bersifat permanen dan bukan bersifat sementara. Jadi kita bisa menghapus atau menyimpan sesuai dengan keinginan kita. Seiring perkembangan komputer, media penyimpanan juga berkembang sangat pesat. Sehingga baik ukuran, bentuk, dan modelnya juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan manusia. Fungsi media penyimpanan digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu memori primer dan sekunder. Primary storage. Primary storage digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengolahan data yang ada pada secondary storage. Ciri dari primary storage ini adalah memiliki kecepatan akses yang tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, mampu diakses langsung oleh CPU, dan hanya menyimpan data sementara sebelum nantinya disimpan secara permanen di secondary storage. Primary storage. Nah, sini contohnya ada RAM, Random Access Memory. Adalah sebuah perangkat penyimpanan sementara yang bertugas untuk melayani prosesor dalam mengelola data. RAM bersifat sementara. Jika komputer mati, maka data atau program yang hilang tersimpan akan hilang. Memori ini bisa membaca, menulis, serta menyimpan data dan program. ROM. ROM merupakan memori yang bersifat permanen, yang dapat dibaca tetapi tidak dapat diperbarui. ROM berfungsi untuk menyimpan program operasi komputer, seperti BIOS dan program booting. Nah, selanjutnya ada secondary storage, berbeda dengan primary storage tadi. Memori sekunder atau secondary storage, atau yang biasa disebut external storage, adalah storage yang terpisah atau tidak berhubung langsung dengan Central Processing Unit atau CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Data dalam memori sekunder tidak dikontrol langsung oleh komputer, meskipun datanya berasal dari memori utama. Nah, tadi disebut permanen. Kenapa disebut permanen? Karena secondary storage non-volatile ini sama sekali tidak bergantung pada listrik seperti primary. Ketika listrik padam, maka data yang tersimpan di dalam secondary storage akan tetap ada dan dapat kita akses ketika listrik menyala. Namun berbeda dengan primary, yang ketika listrik padam, maka data yang tersimpan di dalamnya akan terhapus. Ini ada hard disk. Hard disk ini adalah contoh dari secondary storage. Hard disk adalah perangkat penyimpanan secara khusus, biasanya digunakan pada perangkat komputer untuk penyimpanan data. Hard disk adalah perangkat yang berjalan dengan perputaran kepingan di dalamnya. Hard disk biasanya digunakan untuk menyimpan data, operating system, dan data pengguna lainnya yang bersifat permanen. Saat ini ada juga jenis penyimpanan yang lebih modern dan banyak digunakan yang bernama SSD. Ada juga CD-ROM. CD-ROM merupakan media penyimpanan dalam bentuk kepingan cakram. Media penyimpanan data ini harus menggunakan CD-RW drive. Kemampuan CD bisa mencapai 700 MB. DVD-ROM merupakan media penyimpanan yang memiliki bentuk sama dengan CD-ROM. Hanya saja media yang digunakan adalah DVD-RV drive, serta kemampuan penyimpanan bisa mencapai 4,7 GB sampai 8,54 GB. Floppy disk. Floppy disk biasanya digunakan pada yang dulu sih, sebelum adanya flash disk. Floppy disk berfungsi untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya bisa mencapai 1,44 MB saja. Data yang disimpan juga dapat diakses ke komputer lain.
Bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat akses isinya. Flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan data eksternal yang menggunakan USB sebagai penghubungnya. Kemampuan daya simpannya bisa mencapai 4 TB. Itu adalah produk yang dibuat oleh SanDisk. Selanjutnya ada memory kilat atau flash memory. Adalah sejenis EEPROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman. Memori ini biasanya digunakan dalam kartu memori kandar kilat USB, USB flash drive, pemutaran MP3, kamera digital, dan telepon genggam. Kembangan media penyimpanan berawal dari tahun 1725 yang bernama punch card sampai saat ini cloud storage. 1725 punch card. Pada tahun 1725, seorang berkebangsaan Prancis menemukan cara menyimpan data dari selembar kertas. Basil Bachan, yang bekerja di bidang tekstil, menemukan cara untuk menyimpan pengaturan dari alat otomatis yang digunakan di pabrik tekstil, dia agar bisa memaksimalkan kerja dari mesin tersebut. Dengan selembar kertas yang dilubangi, dia berhasil untuk memprogram mesin otomatis untuk bekerja secara spesifik. Punch card nama populernya, dan menjadi cikal bakal awal dari media penyimpanan modern masa kini. 1846 punch tape. Konsepnya sama seperti dengan punch card, memiliki Basil Bachan. Tapi bisa dibilang ini sebuah media penyimpan evolusi dari punch card yang telah muncul lebih dahulu. Kalau punch card tidak dibatasi oleh selembar kertas. Tidak begitu dengan punch tape ini yang bisa menampung data yang lebih banyak karena terdiri dari satu buah gulungan pita panjang yang dilubangi. Penggunaan pertama dari punch tape ini sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1846 untuk dipergunakan mesin telegram dan mesin faksimili. Penemu dari punch tape ini adalah seorang berkebangsaan Skotlandia bernama Alexander Bain. 1848 Selectron Tube. Pada tahun 1948 muncul Selectron Tube yang menjadi awal dari sebuah media penyimpanan data digital untuk komputer. Perangkat Selectron Tube ini berukuran 10 inci atau 254 mm pada sisi terpanjangnya. Untuk kapasitasnya sendiri hanya sebesar 4096 bits atau 0,000512 MB. Dikembangkan oleh perusahaan RCA atau Radio Corporation of America berdasarkan desain dari William Kilburn, seorang peneliti dari Manchester University, England. 1956 hard drive. Pada tahun 1956, hard drive pertama kali dikembangkan oleh perusahaan IBM. Pada awalnya, hard drive atau biasa kita kenal sebagai hard disk yang hanya digunakan tempat penyimpanan data eksternal. Namun, seiring waktu posisi hard drive menjadi tempat penyimpanan utama pada sistem perangkat komputer. Pertama kali diluncurkan, hard drive hanya memiliki kapasitas 3,75 MB dengan ukuran sebesar 1,9 meter persegi. Dari segi harga juga sangat mahal. Satu buah hard disk drive pada saat itu dihargai sekitar $9.200 Amerika per megabyte. Berarti kalau 3 megabyte saja, maka dikalikan 3 saja jadi $27.600 Amerika Serikat. Untuk 3 megabyte, kapasitas penyimpanan sangat mahal sekali. 1969 floppy disk. Kebutuhan akan penyimpanan data yang portable dan bisa dibawa kemana-mana semakin tinggi. Dan pada tahun 1969 muncullah sebuah alat penyimpanan portable yang diberi nama floppy disk. Bentuknya yang kecil dengan format ukuran 5,14 inci dan bisa dibawa kemana-mana. Menjadikan floppy disk ini primadona pada saat itu. Tidak seperti hard drive yang besar dan berat. Namun sayang, floppy disk generasi pertama hanya bisa menulis data.
Baru beberapa generasi setelahnya muncul floppy disk dengan ukuran yang lebih kecil, kurang dari 3,5 inci. Kita bisa menghapus dan kembali menulis data write or rewrite. 1980 hard disk. Barulah tahun 1980 hard disk yang biasa kita kenal meluncur. Karena hard disk yang terlalu besar dan makan banyak tempat, muncullah hard disk yang lebih kecil, lebih portable, dengan harga yang jauh lebih murah, dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Lanjut sampai dengan hard disk yang kita kenal sekarang, dan masih umum digunakan pada sistem komputer saat ini sebelum beralih ke teknologi SSD yang lebih baru. 1997 Multimedia Card atau MMC pertama kali diperkenalkan oleh Siemens dan SanDisk di tahun 1997. Biasanya digunakan untuk media penyimpanan, digital, smartphone, atau kamera. Besaran kapasitas itu mulai dari 16 MB sampai 1 GB pada saat awal diperkenalkan. Hingga sekarang, MMC masih banyak digunakan di perangkat smartphone atau kamera digital modern. Bahkan, revolusi dengan ukuran yang lebih kecil lagi hingga mulai dari mini SD hingga micro SD dengan kapasitas bisa mencapai 1 TB hingga 4 TB. 1998 SSD SD atau Solid State Drive itu memiliki konfigurasi seperti flash drive. Namun, SSD sendiri memiliki teknologi yang bernama non-volatile memory. Non-volatile memory adalah chips memori yang tidak akan kehilangan datanya ketika tidak dialiri listrik sementara. Volatile memory kebalikannya. Contoh, volatile memory adalah artis mekanis konvensional yang memerlukan daya listrik untuk memutar platernya. 1999. Nah, ini yang paling biasa dan masih dipakai sampai sekarang. Pada tahun 1999, Amir Bandovmeran dan Johan Ogden menemukan dan mengembangkan media penyimpanan baru yang biasa sekarang disebut USB flash drive, yang sampai sekarang masih berkembang terus, baik dari segi kecepatan baca, tulis, maupun kapasitas penyimpanan. 2013, Cloud Storage merupakan media penyimpanan yang paling mutakhir, di mana kita tidak menyimpan data menggunakan perangkat keras. Penyimpanan data yang sudah mutakhir dan terkoneksi oleh jaringan internet dari seluruh dunia. Jadi, kita seperti menyewa sebuah flash disk yang sebenarnya tidak ada fisiknya. Contoh mudah yang paling sering kita gunakan adalah Google Drive dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.